Ini yang Kasturi. asli ya, Asli, harus ini. asli. Jangan sampai ini yang mendengar, wah berarti asal sembarang musik, Ya. bahaya ya. Yang pertama itu adalah meningkatkan kesuburan. Hmm. Baunya bercampur dengan organ sensitifnya Sensitifnya perempuan itu, sehingga almar'ah ya. menghasilkan bau yang lebih eksotis itu. Artinya Melahirkan melahirkan berkali-kali sampai oh, enggak umpamanya 5, masalah. 7, nggak ada Iya. masalah ya. Kalau ngikuti tuntunan. Iya, habis itu kembali muda. Habis itu Allah kembali Akbar. muda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang rutin kita, bincang tentang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa mengikuti, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya dalam berwewangi. Setelah beberapa kali pertemuan kita sudah membahas bahayanya ya, maldorotnya memakai yang sintetis artifisial dengan berbagai macam jenis eau de parfumnya, eau de toilet dan lain-lain. Berarti kan bukan yang tip gitu ya. Termasuk walaupun disebut sebagai minyak dan memang bukan eau de parfum, tapi kalau nggak alami ya banyak resikonya ya. Masya Allah. Ya. Kalau yang tidak sesuai tuntunan Nabi, yang tidak tip, itu betapa banyak kerusakannya. Bahkan kalau kita dalami makin banyak ya kerusakannya tadi. Nah, bagaimana dengan tip? Khususnya kan kalau kemarin ada banyak sekali jenis pemalsuan atau penggunaan nama misik ya. Bukan misik tapi diaku misik. Nah, bagaimana kalau yang alami termasuk misik ini? Mau berapa pertemuan nih? Wah, menarik dia dibahas masing-masing ya. Karena misik itu karena itulah disebut sebagai rajanya, jadi rajanya tip wal itar. Oh, Masya Allah. Jadi ya bicara parfum secara umum itu rajanya, bicara lebih khusus tip itu juga rajanya. Allah. Jadi kalau kita berbicara mengenai minyak wangi itu maka 2 atau 3. 2 atau 3 itu gimana? 2 itu berarti adalah misik dan ambar. Bukan gaharu. Gaharu itu memang mahal, sangat mahal. Yang termahal itu yang saya pernah jumpa dan pernah dicobakan tuh Masya Allah. Itu harganya kurang lebih 1 tula. Ini kan setengah tula ya. 1 tula itu harganya 26.000 rial. 26.000 rial. 1 juta lebih. Tinggal kalikan ya. Cuma dicobakan, saya nggak beli. Tetapi tetap rajanya minyak wangi itu adalah misik. Dengan berbagai penjelasan yang panjang. Kita tidak membahasnya saat ini. Kemudian yang kedua adalah ambar. Dan 2 ini adalah yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kalau kita berbicara mengenai manfaat. Nah, makanya saya sempat menyampaikan tadi beberapa pertemuan ini. Karena Masya Allah manfaat dari misik itu luar biasa. Nah, sebelum kita berbicara terlalu jauh, mari kita ingat dulu tuntunan yang sangat khusus untuk menggunakan misik dalam bentuk perintah yang khusus adalah tuntunan berupa perintah kepada para muslimah, para perempuan untuk menggunakan misik pada bagian paling intim tersebut, yakni ketika bersuci dari haid. Sebenarnya termasuk dari nifas ya. Nah, ketika perempuan itu bersuci dari haid, selesai menstruasi, sudah suci, lalu dia mandi, kemudian setelah mandi dia membersihkan bagian tersebut dengan menggunakan daun bidara. Ya, kalau sekarang bisa diganti dengan minyaknya, asalkan yang asli ya. Tapi kalau ada daunnya langsung, maka yang paling sesuai dengan tuntunan itulah yang didahulukan. Pastilah faedahnya banyak ya. Kita yakin kalaupun misalnya faedahnya sama, maka berusaha agar presisi sesuai dengan tuntunan itu yang paling barokah. Nah, itu bedanya. Barokah itu tidak tergantikan oleh manfaat. Kemudian yang ketiga, setelah bersuci dengan
setelah bersuci, kemudian membersihkan bagian tersebut, mengusapkan pada bagian tersebut, bagian paling sensitifnya perempuan dengan menggunakan daun bidara. Setelah itu dibersihkan, kemudian di jalan keluarnya darah, mohon maaf, yang berarti juga jalan masuknya laki-laki, maka di situ diusapkan misik, kasturi. Ini yang asli ya, Asli, harus ini. asli. Jangan sampai ini yang mendengar, wah berarti asal sembarang misik, Ya. bahaya ya. Asli. Misik itu yang asli warnanya hitam kemerahan, hitam kecoklatan, kemudian nanti ada coklat kemerahan, gitu ya, cenderung ke hitam. Nah, Jadi kalau ada orang ngaku misik tuh warnanya tidak warnanya seperti bening itu. ya, misalnya kayak gini. Ini memang nggak disebut misik. Warnanya kayak begini, mau kuning, hijau, kelabu, merah muda, atau yang Atau putih yang putih pucet itu ya, juga enggak. ya. Termasuk yang disebut misik toharoh sama sekali bukan untuk toharoh. Itu cuma tasmiyah saja, cuma penamaan Pemberian saja. Nah, jadi misik yang asli itu setahu saya yang kredibel ya, dan insya Allah sih saya kemarin sempat komunikasi juga, ada tempat yang memang bagus itu. Tapi secara umum yang mudah nggak memerlukan keahlian khusus untuk menilai, itu yang paling murah harganya Rp1.380. Nah, itu boleh dipilih, berarti sekitar 5-6 jutaan lebih ya. Satu tulah 12 mili. Sebenarnya bukan 12 mili, 11,7 gram. Sehingga nanti dijual kadang 1/4 tula gitu ya. Ya, Biar lebih terjangkau gitu dan ya. itu ditimbang biasanya. Kemudian yang bagus Rp5.750. Itu berarti sekitar 26 juta. Itu ukurannya segini, satu tula ya. Ya hampir penuh ini kan sudah banyak berkurang, tapi bukan misik ini. Nah, jadi gimana? Ya kalau memungkinkan beli yang seperempat saja lah. Tadi yang ini setengah ini satu tula ini Iya, setengah ya. iya, setengah. Kalau ini misik. Misik. Kalau ini saya hafal ini harganya Rp1.725 satu tulanya ya. Satu tulanya. Ya, Masya Allah ini. Nah, diusapkan akan lebih enak ini. Nah, Masya Allah. Bayangkan segini Nabi Muhammad SAW menggunakan untuk melumuri kepala beliau sampai mengkilap, sampai ke jenggot, leher, lalu seluruh badannya. Berarti bisa setengah tula atau satu tula habis Ya, sekali pakai. Sekali pakai kalau untuk antum. Kalau saya kurang segini. Allah. Baik, kita teruskan kembali. Jadi karena itu mari kita bicara dulu faedahnya, karena di situ perintahnya ada Sahih Bukhari, dan Sahih Bukhari kan standar tertinggi kitab hadis ya. Lalu Sahih Muslim ya, mengenai tuntunan untuk bersuci dengan menggunakan misik. Nah, lalu manfaatnya itu apa sih? Manfaatnya itu apa sih? Sekali lagi harap dipastikan bahwa itu adalah misik yang asli. Kalau ada yang mengatakan kasturi kijang, mau Innova, mau Avanza, itu nanti dulu cek dulu, karena banyak sekali. Sebagaimana ditempatkannya misik itu dalam Al-Quran di surat Al-Mutaffifin, maka kita itu harus cermat karena banyak sekali orang-orang yang curang. Iya. Nah, lalu apa saja faedahnya ketika dipakai ba'da haid maupun setelah selesai nifas? Yang pertama itu adalah meningkatkan kesuburan. Ya, jadi apa ya? Kalau kemarin itu mengurangi kesuburan, maka ini justru meningkatkan kesuburan. Oh, yang palsu, yang abal-abal, misik abal-abal, mengurangi kesuburan. Asli meningkatkan kesuburan. Iya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, baunya, raihatul qawiyah. Baunya itu semerbak harum, itu ada aroma-aroma yang kompleks, itu kuat. Kuat bukan berarti menyebar. Karena ketika dipakai oleh perempuan ba'da haid, maka tidak ada yang bisa mencium baunya kecuali suaminya. Karena harus dekat sekali. Tapi kuat. Ini sekaligus memberikan pelajaran bahwa bau yang tersembunyi itu bukan bau yang lemah. Dia kuat, tidak mudah hilang, awet, bahkan itu
apa namanya disebutkan seharian gitu ya. Seharian. Iya. Jadi awet seharian atau bahkan sampai sehari semalam, tetapi tidak tercium kecuali dari jarak sangat dekat. Masya Allah. Sehingga kalau perempuan memakai misik yang tepat, habis pakai langsung keluar rumah nggak masalah. Atau ketika dia sedang bepergian, dia saat berangkat sedang haid, dan ketika di tempat bepergian jauh itu dia suci, maka saat itu dia tidak mengapa, tidak masalah menggunakan misik sejauh misiknya memenuhi standar sebagai tibu Tafilat nisa. Sehingga kalau memenuhi standar sebagai tibu nisa, maka ketika keluar itu memenuhi standar tafilat. La yujad, ini definisi Rasulullah, minkunna rihut tib. Tidak dijumpai pada diri kamu itu bau minyak wangi. Bukan nggak ada minyak wanginya. Baunya tidak menyebar. Iya, karena baunya ini sebagaimana disifati oleh tibu nisa, yakni ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Nah, kemudian apa namanya? Baunya itu bercampur dengan organ sensitif itu, organ dalam itu. Jadi baunya bercampur dengan organ sensitifnya perempuan itu, sehingga menghasilkan bau yang lebih eksotis itu. Ya, ini apa namanya? Karena memang tuntunannya begitu ya. Iya. Berarti kan namanya tuntunan itu Masya Allah pasti membawa bahwa kemudian masalah. Itu ada kesenangan itu lain lagi. Itu resiko dari tuntunan. Itu lain lagi. Tapi hal pokoknya adalah ini diperintahkan, maka di luar pengetahuan kita mengenai faedahnya, ini pastilah barokah dan berpahala ya. Nah, lalu manfaat lainnya apa itu ya? Manfaat lainnya apa? Itu Masya Allah. Ini dapat membersihkan, it purifies the uterus from impurities. Jadi itu bisa membersihkan uterus ya dari from impurities. Jadi hal-hal yang menjadikannya tidak bersih, tidak suci gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, nah di antara masalah-masalah, sebenarnya bukan masalah ya. Kalau disebut masalah, ini ada solusinya. Jadi ketika perempuan itu selesai melahirkan, makanya kita jumpai ada selebritis, ada artis-artis yang ketika melahirkan nggak mau melahirkan secara normal, pakai sesar. Kenapa? Biar mohon maaf tetap kenceng. Khawatir organ sensitifnya itu longgar. Nah, di antara faedah dari penggunaan misik ba'da nifas itu ialah dia mengencangkan, aduh nyebutnya enggak enak saya. Mengencangkan bagian sensitif itu ya. Ya, jadi it tightens the vagina, especially of the muscles of the jadi terutama otot-otot dari bagian paling sensitif tersebut setelah dia kehilangan elastisitas kelenturannya disebabkan melahirkan secara alami maupun melahirkan berulang-ulang. Ada yang Masya Allah. Artinya melahirkan berkali-kali sampai 5, 7, nggak ada masalah. Kalau ngikuti tuntunan. Iya, habis itu kembali muda. Habis itu kembali muda itu. Jadi anaknya mau 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enggak masalah. Masya Allah, disitulah memang hikmah pelajaran dari tuntunan itu betul-betul tidak akan pernah habis. Karena tadi saya sempat menyampaikan, bukan berarti saya merasa berpengetahuan banyak, tidak itu. Tetapi karena justru minyak wangi itu sendiri yang faedahnya sangat banyak. Sehingga kalau saya bertanya sampai berapa pertemuan, itu sebenarnya yang saya ketahui, saya yakin masih sangat sedikit dari yang sesungguhnya. Berarti memang perlu share ini ya. Wah, Masya Allah. Tadi ini umumnya berkaitan dengan istri, nanti kan juga bisa berkaitan dengan yang lain ya. Yang bisa bermanfaat. Lalu problem enggak apa problem. Di antara katanya suami istri itu ialah kalau masa baru suci itu kan belum subur. Mohon maaf, jadi agak susah untuk basah ya. Tapi kalau pas punya masa subur jadi apa namanya? Jadi istilah itu vaginal discharge. Terlalu basah.
Iya, Mohon iya. maaf, saya pernah mendengar orang mengungkapkan kepada saya itu dengan menggunakan istilah becek. Ya. Gimana itu? Kok becek? Eh, aduh, nyebutnya tidak enak. Iya, Nah, iya. di antara faedah mengusapkan misik pada bagian tersebut, walaupun bukan selesai menstruasi, tetapi ketika suami hendak berhubungan dengan istri, atau ketika istri hendak mengajak suaminya, maka mengusapkan hal tersebut. Kan kalau puncak masa subur itu kan justru istri yang berkehendak kuat, ya. Maka dengan mengusapkan itu dapat mengeliminasi, mengurangi, menghindarkan vaginal discharge, terlalu basah tadi itu. Ya. Eh, Kurang menambahi, berlebihan. iya, ini Masya Jadi Allah. memang itu ya luar biasa menyesuaikan Iya. ya. Jadi Allah. istilahnya itu, mohon maaf, keset. Keset apakah kering? Enggak. Ada durian tuh yang keset, tidak melenyek. Iya, What iya. is the meaning of melenyek Enak in itu Indonesia? durian kayak Iya. gitu. Ya basah, tapi pas banget itu loh. Ya. Melenyek ya kalau di Ah, sebagian tempat iya. di sini nyebutnya melenyek karena terlalu basah sehingga Ya. ya buah itu kalau dipegang jadi kurang nyaman ya. Kemudian mohon maaf, ini nyebutnya tidak enak, tapi memang faedahnya begitu. Mohon maaf, ketika suami berhubungan dengan istri, kadang-kadang misalnya suaminya kelewat semangat atau bagaimana, sehingga istri belum semuanya siap, sehingga terjadi perlukaan, wah perih atau yang lain-lain seperti itu, atau bahkan infeksi pada tingkat yang masih ringan, maka di bagian tersebut dapat diusapkan misik. Misik. Ingat yang asli. Iya, iya. Kalau nggak asli, Bukannya menambah Iya. kemaslahatan malah menambah Iya. madarat. Nauzubillah. Kemudian ini juga dapat menghilangkan jamur-jamur yang bisa menyebabkan infeksi. Itu. Nah, Masya ini sebagian saja. Iya, iya, iya. Kali ini kayaknya kok menjurus banget? Ya, bukan menjurus banget, tetapi kali ini kita berbicara lebih khusus kaitannya dengan apa sih faedahnya mengusap kepada bagian Bagian sensitif sensitif tersebut. itu, karena ini adalah hal yang tuntunannya sangat jelas di Sahih Bukhari maupun di Sahih Muslim. Masya Allah. Demikian ya jemaah sekalian ya, bahwa mengikuti tuntunan Rasulullah itu Masya Allah selalu membawa kepada kebaikan lahir batin, insya Allah dunia dan akhirat. Masya Allah. Ini insya Allah akan berlanjut. Nah, nanti kita akan seksamai manfaat dari misik, bukan hanya untuk istri tapi juga bisa untuk suami, Ustaz ya. Iya, Dan untuk, iya. tunggu untuk apa saja, nah insya Allah Bincang akan kita. tadi pun sebenarnya manfaatnya bagi dua-duanya kan? Oh iya, betul. Walaupun penggunaan secara khusus di istri ya. Iya. Istri yang pakai, suaminya Karena kan bersama tadi pakai. Ustadz menyebut bahwa Rasulullah dan kita pernah Iya. membahas beberapa kali ya, itu Iya. memakainya di jenggot, Oh iya, di iya. rambut, di kepala, Sama di mengkilat, badan. iya. Nah, ini kan berarti penggunaan pada lelaki pasti membawa Faedah. faedah. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.